Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, memasuki hari keempat bulan Ramadan. Mari kita senantiasa berdamai tekun pada malam harinya dengan melakukan sholat tarawih. Apa pahalanya? Wa fil lailatir rabi'ati, pada malam keempat bulan Ramadan, lahu minal ajri misal qiraatit Taurah wal Injil wa Zabur wal Furqan. Orang yang sholat tarawih di malam keempat akan memperoleh pahala seperti pahalanya membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Wa fil lailatil khamisati, sholat tarawih pada malam kelima, a'tahullahu ta'ala man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wal masjidil aqsa. Orang yang mau sholat tarawih di malam yang kelima, Allah akan memberikan pada orang itu pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjidil Aqsa, Masjid Madinah, dan orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Itulah besarnya pahala orang yang mau bertarawih di malam keempat dan malam kelima. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya mari kita tingkatkan puasa kita. Yuqalu lis-shaimi salasu darajatin. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama shaumul awam, puasanya orang umum. Yang kedua shaumul khawas, puasanya anak khusus. Wa shaumi khawasil khawas, wa shaumu khawasil khawas, puasanya orang yang sangat khusus, sangat istimewa. Dari ketiga tingkatan, dari 3 derajat orang yang berpuasa tadi, mari satu persatu kita pahami. Yang pertama, amma saumul awam fakaful batni wal farji an qada isyahwah. Puasa orang umum ini puasanya cukup hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Itu tingkatan pertama. Yang kedua, amma shaumul khawas fahuwa shaumus shalihin
Yang kedua, puasanya orang yang khawas, orang yang khusus. Puasa ini seperti puasanya orang-orang soleh. Kalau orang umum puasanya cukup hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka puasa orang ini adalah mencegah semua anggota tubuh untuk melakukan dosa. Tidak hanya perut, tidak hanya mulut, tidak ada syahwat yang dihindari, tetapi semua perbuatan dosa dihindari. Orang-orang ini senantiasa melaksanakan 5 hal. Al-ula ghadul basari an kulli ma yadum syar'an. Yang pertama, memejamkan mata, tidak melihat apa-apa yang menyebabkan dosa menurut syara'. Satu mata kita tidak untuk melihat hal-hal yang menyebabkan rendah. Wasane khifdul lisan. Yang kedua, menjaga mulut, menjaga ucapan, menjaga kata-kata. Dari apa? Anil ghibah. Merasai orang, ngerasani orang, menceritakan orang, ngomongkan orang. Wal kirib, bohong, berkata bohong, berucap bohong, ditanya orang bohong. Wan namimah, adu domba. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. 5 ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 ruwiyan Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatu asya tuhbitus shaum. 5 hal yang bisa menghancurkan puasa. Tubtilu sawabahu, menghilangkan pahala puasanya. Apa itu? Al-ghidbu, bohong. Al-ghibah, suka ngerasani orang. An-namimah, suka adu domba. Wal yamin al-ghamus, suka sumpah palsu. Wan nadhuru bisyahwatin, dan melihat sesuatu, melihat hal tertentu dengan perasaan syahwat. Berikutnya, wasalisu kaful udhuni al-istima'i kulli makruhin, mencegah telinga untuk mendengarkan hal-hal yang tidak disukai, hal yang makruh. Warabi'u kafu jami'il a'dha anil makarih. Yang keempat, mencegah semua anggota badan untuk hal yang tidak disukai. Mencegah perut untuk makan hal yang syubhat pada saat berbuka puasa. Qala alaihi salatu wassalam, kamin sha'imin
laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tidak memperoleh pahala puasanya kecuali hanya haus, kecuali hanya lapar dan haus. Yang kelima, annahu la yastaksiru minal halal waqtal iftar bihaitsu yamla'u batnahu. Tidak memperbanyak makan makanan halal meskipun pada saat berbuka puasa. Walidha qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min wi'ain abghadhu ilallah min batnin mali'a minal halal. Tidak ada tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang penuh meskipun dari sesuatu yang halal. Tingkatan puasa yang ketiga, shaumu khawasil khawas. Puasanya orang yang sangat istimewa, khusus. Apa yang dilakukan oleh mereka? Fa shaumul qalbi minal himamid daniyah wal afkari dunyawiyah wa kaffihi amma syallah bil kamaliyah. Puasanya orang yang khusus sangat istimewa, yaitu yang puasa itu hatinya, mulutnya, perutnya puasa, tetapi hatinya juga berpuasa. Berpuasa untuk apa? Untuk berpikir yang rendah-rendah, berpikir masalah urusan duniawi. Dia hanya berpikir karena Allah. Dia mencegah untuk berpikir selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi tingkatan puasa seseorang, insya Allah akan semakin besar pula pahala yang akan diterimanya. Mari, kalau toh kita sudah berpuasa, bisa mencegah perut kita, mencegah hubungan suami istri dapat kita hindari. Mari kita tingkatkan untuk yang kedua, yaitu berpuasa tidak hanya mulut dan perutnya saja, tetapi seluruh anggota badan kita diajak untuk berpuasa. Mata kita berpuasa, ucapan kita berpuasa, mulut kita tidak suka kerasan orang, tidak berucap bohong, tidak suka adu domba, tidak suka sumpah yang palsu, dan lain sebagainya. Ini insya Allah kita bersama-sama berikhtiar untuk meraih puasa tingkatan orang yang kedua ini. Untuk puasa yang ketiga, ada kemungkinan karena kelemahan kita, karena rendahnya iman kita, ada kemungkinan kita belum sanggup. Karena di samping perut, mulut kita berpuasa, menjaga lisan, menjaga seluruh tubuh kita berdosa, hati
orang ketiga ini adalah juga ikut berpuasa. Puasanya tidak mikirkan hal-hal yang rendah, tidak berpikir hal-hal yang duniawiyah. Yang dipikir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaum muslim muslimat tingkatan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian saya sampaikan contoh ibadah malam Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat, pengganti Nabi yang keempat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat, tokoh sahabat Nabi yang bertakwa, orangnya soleh, ahli ibadah, orangnya jenius dan bersih hatinya. Beliau adalah sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, suami dari Fatimah Az-Zahra. Dirar bin Hamzah Al-Kinani menyampaikan, Ali adalah orang yang berilmu pengetahuan yang luas, sangat kuat, tutur katanya tegas, putusannya adil. Ali bin Abi Thalib sangat menyenangi malam hari dan kegelapannya. Ali suka berzikir dan suka menangis. Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan ibadah di tengah malamnya dengan para sahabat. Demi Allah, aku pernah melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak seorang pun di antara kalian yang mirip dengan ibadah mereka. Jika di pagi hari wajah mereka pucat karena mereka membaca Al-Quran sepanjang malam di dalam sholat-sholat mereka. Jika mereka berzikir kepada Allah, maka badan mereka bergoyang-goyang seperti pohon yang ditiup angin. Mereka hidup sederhana di dunia dan berharap pahala di akhirat. Mereka selalu membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Mereka menghati kepada Allah di rumah mereka dengan hati yang suci, pandangan mata yang tertunduk. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Itulah para sahabat di malam harinya. Gemar berbeda malam, tidak pernah tertinggal. Gemar membaca Al-Quran sepanjang malam. Bagaimana dengan kita? Ini contoh untuk dapat menjadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan
kita diawali dengan mau mendengar cerita-cerita orang-orang soleh, kemudian untuk ditiru dan akhirnya untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita semuanya masuk di golongan mereka, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.